Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku jamaah pengajian kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa, mudah-mudahan kita berharap pada Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan dan tak henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia-Nya yang jika kita hitung tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Jika kita mau menghitung dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, adanya nikmat, dan nikmat. Azabnya itu boleh dikatakan tidak ada lah, paling setitik mandan ngelih, itu sangat kecil ya. Tapi kebanyakan itu adalah nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan semoga untuk kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ternyata Ramadan 1444 Hijriah ini sudah memasuki hampir di penghujung pada hari yang ketiga. Masya Allah ya. Kemarin mungkin Sya'ban, tiba-tiba masuk Ramadan dan sekarang sudah hari yang ketiga. Itu artinya apa? Bahwa masa atau waktu di dunia itu memang sangat cepat sekali, sehingga orang tua dulu mengatakan hidup itu sak dermo mampir ngombe. Yang namanya mampir ngombe itu ya seseruputan, dua seruputan nggih. Kula panjenengan ana sing nawani mampir dikit, ana pasi wedange mandi, duduk bismillah, nunggu agak dingin. Nah, kalau itu diberi yang panas, kemudian kita minum ya seteguk dua teguk, setelah itu dia pulang. Dunia pun begitu. Dulu saya tidak merasa ya masa begitu sih, masa hanya sak dermo mampir ngombe sih. Ternyata sekarang saya sendiri sudah mulai umur menjelang 60, karena sudah 52 gitu. Itu ternyata saya bisa mengingat-ingat dulu ketika ayah saya meninggal tahun 77. Saya posisinya masih 6 tahun. Saya sedang berdiri. Di situ ada mbok kayu saya yang di samping saya, dan saya lihat bahwa ayah saya kemudian terjatuh. Dan setelah itu digotong oleh siapa ke dalam kamar, dan setelah itu dikatakan, oh ternyata bapak saya meninggal. Tahun 77. Itu artinya sekarang sudah berapa puluh tahun itu? 46, 45. Merasa bahwa baru kemarin loh itu. Baru kemarin. Saya kira Mbah Hanif ini yang sudah menjelang 80 tahun masih teringat betul nih. Dulu ketika SR kancane sapa, sing nganggo sepatu sapa, tahu persis, terasa baru kemarin. Ternyata sudah 70 tahun. Masya Allah, okay? Saudaraku yang dirahmati Allah Taala, inilah maka wal asri itu betul-betul menjadi perhatian bagi kita, bahwa waktu itu tidak akan mungkin terulang. Kita akan cepat sekali meninggalkannya, dan tiba-tiba kita sudah di penghujung di dunia. Itu artinya Israel sudah ada di hadapan kita. Puasa yang rasanya kemarin itu kita tunggu-tunggu hadir, dan sekarang sudah 3 hari. Sudah yang ketiga. Masya Allah, cepat sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sebutan yang sangat mesra, sebutan yang betul-betul luar biasa kepada kita. Kalau tanpa ada amanu, tanpa ada kata iman, boleh jadi kita tidak akan berpuasa, dan boleh jadi Allah tidak peduli untuk memberikan kewajiban yang berupa puasa. Maka yang pertama disebut adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan itu kula lan panjenengan kersa rawuh wonten ing masjid niki, wonten ing sonten menika. Kenapa? Kira-kira karena wahtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kula lan panjenengan kersa nindakaken salat meskipun waktunya setelah ditentukan. Ketika tidur kita baru terlelap, mungkin sedang enak-enaknya karena semalam suntuk tidak bisa tidur. Tiba-tiba Allahu Akbar, bangunlah, iya. Sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya taat datang. Kenapa? Karena ada kekuatan iman yang luar biasa pada diri kita. Lagi asik bekerja harus berhenti karena ada duhur, ada asar, kemudian maghrib, bahkan kemudian isya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, maka iman itu menjadi penting. Tetapi iman saja tentu tidak cukup. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, yarfa'illah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Maka akan berbeda, dan itu nanti akan terjadi konsekuensi dari ilmu itu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Pertanyaan yang lazim dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, dan tampaknya tidak perlu dijawab karena kita semua sudah tahu jawabannya. Orang yang berilmu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu dalam hal derajatnya, dalam hal kebaikannya, dalam hal kualitas amalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kula lan panjenengan ini menjelang buka ini kan abot. Saya sendiri ya jane ya abot nggih. Rasane kon kudu ngomong paling ora 30 menit nggih. Karepe Mas Arul sejam, kula nyuwun korting lah. Ya korting 15 menit paling ora nggih, 30 menit. Nah ini sebenarnya berat, tetapi karena keimanan itulah, dan kita tahu bahwa ilmu itu sungguh sangat punya posisi dalam Islam, punya kedudukan yang mulia dalam Islam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi, Allah akan memudahkan dengannya itu jalan ke surga. Bahkan luar biasa, orang yang duduk di majelis ilmu yang penuh rahmat, penuh berkah itu senantiasa di dalam sebuah hadis dikatakan malaikat itu mengembangkan sayap-sayapnya. Berarti apa? Mendoakan kita semuanya. Ketika kita duduk di sini bertafakur, ya, Masya Allah, apalagi ditambah dengan tolabul ilmi, malaikat berkenan berdoa, Allahumma fir lahum warhamhum. Masya Allah, ya Allah berilah ampunan kepada mereka, ya Allah berilah kepada mereka rahmat. Masya Allah, itu yang mendoakan itu tidak bayan-bayan makhluk yang selalu taat, yaitu malaikat. Kita saja didoakan oleh manusia seneng kok, salaman alhamdulillah sehat-sehat. Ketika berpisah, moga-moga waras, moga-moga diberkahi rezekine, moga-moga digampang nak uripe, moga-moga oleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Seneng. Yang mendoakan siapa? Manusia. Manusia yang suci apa tidak? Saya kira tidak. Karena al-insanu makanul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya khotok wa nisyan, salah dan luput dan lupa. Tetapi kita senang. Loh, ini yang mendoakan siapa? Malaikat. Masya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya, ampunilah mereka. Orang yang sedang duduk di majelis ta'lim, orang yang duduk di masjid, di rumahmu untuk takarrub ilallah. Ya. Jangan, bahkan tidak hanya itu, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Rahmat itu menjadi penting. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, hei sahabatku kabeh, ora ana siji wae menungso kang mlebu swarga amarga amalipun. Sahabat terkejut, sahabat kaget. Maka kemudian sahabat bertanya, apakah demikian pula engkau ya Rasul?
masuk surga bukan karena amalmu? Rasul menjawab, na'am, thayyib, betul. Lho nek ngeten niku jenengan mlebet surga niku karena nopo? Jawabnya pripun? Karena rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahimi. Sebuah syair yang dibuat oleh Abu Nawas, seorang ulama, seorang sastrawan yang cukup kocak pada mudanya, dan juga seorang penasihat Raja Harun ar-Rasyid di dinasti Abbasiyah yang terkenal dengan negeri 1001 malam berpusat di Baghdad. Di akhir hidupnya ia memahami, mengakui sepenuhnya, membuat judul Al-I'tiraf, artinya adalah sebuah pengakuan seorang hamba. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa ala nadil jahimi. Duh Gusti, kula niki sanes ahli swarga, ning kula mboten kiyat menawi manggen wonten ing neraka. Bukan berarti lho nek ngeten niku njaluke napa? Surga ora pantes, neraka ora kuat, bukan itu. Maknanya dalam nggih, bentuk pengakuan seorang hamba kepada Sang Khalik bahwa saya tidak pantas masuk kepada surga yang sangat mulia, surga yang sangat suci, surga yang luar biasa menakjubkan, surga yang kenikmatannya tidak ada satupun manusia yang bisa melihat, merasa, mendengar, bahkan terbersit sedikit pun di dalam hati nggak ada. Masya Allah itu. Maka kami dengan berlumpur dosa, dengan banyak amal solehnya yang mungkin sangat sedikit, maka tampaknya tidak pantas deh masuk ke surga. Pantasnya kemana? Ke neraka. Tapi ya Allah, wala aqwa ala naril jahimi. Tetapi saya tidak kuat jika saya dimasukkan ke neraka-Mu ya Allah. Maka gampangannya, simpulannya, ya Allah, amal saya yang baik nggak banyak, dosa saya menumpuk bahkan berlumpuran, tapi Allah dengan rahman dan rahimnya Engkau berkenan memasukkan saya ke dalam surga. Pantaskan saya masuk ke tempat-tempat yang sangat mulia yang seharusnya saya tidak pantas untuk memasukinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis yang sudah diucapkan berkali-kali, mungkin kemarin Ustadz Ihsan dan lain sebagainya, dan para penceramah itu sangat populer, nah kalau satu, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qoma berdiri di Lailatul Qadar untuk beribadah, untuk mendekat kepada Allah dengan iman syaratnya, yang kedua mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, juga akan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini sangat populer, saking populernya itu biasa kita dengar dan tampaknya tidak terlalu bermakna, tidak terlalu menggetarkan di dalam hati. Padahal ini artinya ada maghfirah, diampuni dosanya. Ketika diampuni dosanya berarti diharamkan masuk neraka dan dihalalkan masuk surga. Artinya habis dosa kita dan kita kemudian masuk ke surganya. Sungguh luar biasa ini kalau dimaknai. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan itu akan menjauhkan kita dari neraka. Neraka yang paling ringan adalah nerakanya Abu Thalib dalam sebuah riwayat, ya. Beliau orang yang luar biasa, paman Nabi yang selalu membela Nabi, membela kehormatan bahkan jiwa Nabi. Siapa yang menghalangi dakwahnya, maka yang ada paling depan adalah Abu Thalib. Cuma di akhirnya dia kemudian tidak mau mengakui karena gengsinya kalimah la ilaha illallah. Rasul berdoa, tetapi ternyata tetap Allah menghendaki, karena tidak bertauhid tetap masuk ke neraka, cuma nerakanya dikurangi menjadi neraka yang paling ringan. Apa yang terjadi? Yang terkena hanya sandalnya, tetapi ubun-ubunnya itu mendidih. Ini yang paling ringan. Dalam riwayat lain dikatakan penghuni neraka itu selalu dalam keadaan lapar, selalu dalam keadaan haus,
dan Allah berbaik hati memberikan makanan juga. Ya, cuma makanannya berbeda dengan ahli surga. Masya Allah, ketika diambil dekat dengan wajahnya gosong. Tetapi karena haus yang luar biasa, kan sudah tahu ini sangat bahaya. Tapi saking haus dan saking laparnya, makanan dan minuman yang sungguh berbahaya itu tetap diminum. Maka ketika minum, apa yang dilalui makanan dan minuman itu hancurlah, sampai lambungnya hancur, jebol dan lain sebagainya, dan tidak mati. Allah kemudian memberi kulit yang baru, memberi daging yang baru, memberi otot yang baru, kemudian selalu begitu berulang dan berulang. Maka jika ini yang terjadi, kula panjenengan dipun paringi pangapunten saking Gusti Allah, ini adalah keanugerahan yang luar biasa. Tapi syaratnya adalah puasa itu iman wahtisaban, iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puasa luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kami katakan di awal bahwa orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Orang yang berilmu mempunyai derajat yang berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Itulah maka takmir Masjid Baitur Rahman kemudian mengadakan kajian menjelang iftar. Mungkin salah satu alasannya adalah itu, karena nanti hasilnya juga tidak sama. Dalam sebuah hadis baik oleh Muslim dan Al-Bukhari, kata Ustaz Adi Hidayat, kalau mengatakan Bukhari harus ada alif lamnya. Harus ada alif lamnya. Kenapa? Karena itu bukan nama orang tapi nama tempat. Nama tempat. Seorang yang lahir di daerah namanya Bukhara. Kalau dulu adalah Uni Soviet gitu ya. Kalau sekarang kira-kira ya di Tajikistan atau Uzbekistan itulah. Itu nama aslinya kan kalau nggak salah Muhammad. Maka kalau menyebut Bukhari tambah Al-Bukhari, artinya itu bukan nama yang sesungguhnya, adalah julukan bahwa beliau hadir dari Bukhara. Baik Muslim maupun Al-Bukhari, atau sering dikatakan muttafaqun alaih, walaupun lafadznya itu berbeda, ada perbedaan, ada perbedaan, itu rata-rata esensinya, substansinya adalah sama. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Kalau satu, kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Kullu setiap ngamal ibni Adam, anak keturunan Adam, yudha'af, dilipatkan pahalanya, dilipat gandakan pahalanya. Bagaimana? Dilipatkan berapa? Wal hasanatu bi asrin amsalihah. Setiap kebaikan, wal hasanatu bi asrin atau ngasrun amsalihah, 10 lipatan pahalanya, illa sab'i mi'atin dhifin, sampai dengan 700. Masya Allah. Ini kalau kita ngitung itu banyak sekali. Jadi kula panjenengan rawuh saking dalem dumugi wonten ing masjid menika, kalau dihitung pahalanya, ini mungkin kan ada yang aja ngitung-ngitung pahala lah, pahala itu urusan Allah. Ini kami sedang menyampaikan basyiro, menggembirakan bagi orang-orang yang awam itu ya, kan senang dengan pahala. Kalau kita coba hitung, Masya Allah banyak sekali. Tidak hanya 700, karena dihitung dari niatnya. Wah, bismillah, arep maring Baitur Rahman, arep ngaji menjelang buka, terus berangkat tambah maning bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, umpamanya kebaikan lagi. Nganggo sandal, kaki kanan dulu bismillah, kebaikan lagi. Terus berangkat, setiap langkah mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa, terus hingga sampai ke masjid ini, sampai di sini, masalah banyak sekali. Terus ngedap-edapi nih, sampai dengan 700 dilipatkan pahala setiap amal kebaikan. Padahal satu kegiatan banyak sekali kegiatan-kegiatan pendukung yang itu adalah amal soleh. Tetapi ternyata dalam hadis qudsi ini Allah masih menambah lagi, illa saum. Masya Allah, dilipatkan pahala 10 sampai 700 saja sudah sangat banyak. 10 sampai 700 itu bagaimana tergantung tadi ilmunya, tergantung apalagi keikhlasannya. Sehingga jangan khawatir kalau orang berangkat mandan ora pati ikhlas, jangan khawatir, masih oleh pahala. Mungkin 10, mungkin 20, tapi makin ikhlas insya Allah sampai 700. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sudah semakin sebegitu banyak, sangat dahsyat pahala yang Allah berikan kepada kita itu masih ditambah illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Kata Allah, fa innahu li. Ini luar biasa lagi. Sesungguhnya puasa itu untukku. Pikiran kita, otak kita semua mengakui bahwa Allah tidak butuh apapun. Enggak butuh apapun kok. Kalau kita semuanya kafir, Allah enggak peduli. Semua dari kita iman, enggak peduli. 7 miliar manusia yang di atas muka bumi ini semua beriman, semua bertakwa. Allah tidak akan tambah derajatnya. 7 miliar yang ada di atas muka bumi yang bernama manusia, semua kafir, semua ateis, orang gelem nyembah, orang ngandel karo Gusti Allah, orang gelem ibadah, Allah tidak kemudian turun derajatnya. Tapi hadis itu mengatakan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku. Masya Allah itu. Masa sih puasa untukku? Ini penghormatan yang luar biasa. Kepada siapa? Orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Orang yang taat, tunduk, patuh untuk menjalankan syariatnya. Fa innahu li wa anna adzibih. Maka saya, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya langsung. Wis ora sah hitung-hitung. Ngasrun amsaliha illa sab'i mi'atin dibin, enggak perlu itu. Allah langsung, karena fa innahu li, karena puasa itu untukku. Luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, andaikan kita punya orang yang sangat dikagumi, sangat dihormati, sangat dicintai. Suatu saat kita ingin mengasih sesuatu, ngasih sesuatu, ternyata yang dikasih itu seneng, kita rasanya mongkok, bangga yang luar biasa, padahal masih sama-sama manusia. Loh, ini Allah kok ternyata dengan puasa kita itu sangat senang, sangat bangga, bahkan menghormati kita seolah-olah Allah yang membutuhkan puasa kita. Maka di ujung hadis itu dikatakan bagaimana? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi anda la khulufu fami shaimi adyabu indallah mirrihil mis. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu, lebih thayyib, lebih baik dari segala macam minyak wangi. Kalau dulu sering diartikan minyak kasturi. Padahal saya tanya tadi, saya ngisi ngaji pagi-pagi itu, wonten sing tahu ngerti minyak kasturi? Jebule ora ada ngerti niku. Berarti ya minyak wangi lah. Ternyata Allah suka. Ya, Allah suka itu, Masya Allah. Bau mulutnya itu menurut Allah lebih atyab, lebih thayyib, lebih baik, lebih mulia daripada bau abad. Secara logika manusia kalau ditawari ini bau busuk, ini minyak wangi, pasti akan milih minyak wangi. Pasti itu. Apalagi bau mulut. Orang lain tidak suka. Suami atau istri kita tidak suka, anak-anak kita tidak suka, bahkan diri kita saja tidak suka. Tapi dalam hadis qudsi itu dikatakan bagaimana? La khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi mirrihil mis. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih utama, lebih baik daripada minyak wangi. Itu artinya apa? Bukan lahiriah. Allah ternyata lebih melihat pada batiniah kita. Lahiriah kadang menipu, tapi batiniah itu tidak ada yang bisa tertipu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kemudian abab kita bau? Adalah sebagai salah satu konsekuensi akibat dari kita melaksanakan perintahnya. Semalam kita sahur, sudah niat dulu, kemudian fajar sidik sampai dengan maghrib kita tidak makan, tidak minum. Maka apa yang terjadi? Sisa-sisa makanan itu kemudian ada semacam uap yang keluar. Mungkin juga di sini karena tidak ada benda atau cairan, maka kemudian bakteri-bakteri itu
memakan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi itu kemudian menimbulkan bau busuk. Tapi itu adalah konsekuensi dari ketaatan. Itu konsekuensi dari sifat yang mulia. Mulia kenapa? Karena tunduk patuh melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah yang berupa syariat puasa, sebuah syariat yang diwajibkan oleh kita pada 2 Hijriah ya. 2 setelah hijrah gitu ya. Kenabian, Masya Allah itu. Saudaraku yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, maka semua ya, tidak hanya amalan sampai dengan baunya saja Allah menghargai, Allah menghormati. Maka bagaimana kalau kita kemudian tidak merasa senang dengan puasa ini? Toh kita yang namanya lapar ataupun dahaga kan ada batasnya lah. Di Indonesia kira-kira ya 12-13 jam lah. Kalau di Eropa itu ada yang 18 jam, ada yang 20 jam, ada yang apa istilahnya orang puasa ini hanya berapa jam saja karena waktu siangnya sangat panjang. Ya, sangat panjang. Loh di sini hanya 13 jam kok. Masya Allah, daripada jika di neraka yang selalu kehausan, yang selalu kelaparan, tetapi tak berujung kapan dia akan mendapatkan makanan yang sesungguhnya. Loh nang donya niki ana batese lah. Paling-paling kan subuh, mengko terus maghrib insyaallah sudah berbuka lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzibih. Li shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kesenangan. Farhatun 'inda fitri. Senang ketika akan fitri, akan iftar, akan berbuka atau akan Idul Fitri. Itu senenglah. Ora sing nom, ora sing tua. Ya, ini detik-detik akan buka itu ya tetap mengharapkan. Ya, senenglah. Tapi ternyata ada yang lebih senang lagi yaitu wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dia akan sangat berbahagia ketika bertemu dengan Tuhannya bisaumihi karena puasanya. Masya Allah ya. Dalam sebuah riwayat itu ya dikatakan bahwa jangankan di hari kiamat, di alam kubur saja ternyata amal-amal kita sudah muncul, sudah memperlihatkan diri, sudah menemani di kita, sudah melayani dan sebagainya ya. Bukankah ketika kita nanti mati itu pasti akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir, kemudian pasti ada himpitan, baik orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, semua akan dapat himpitan. Sehingga ada seorang ulama mengatakan andaikan tidak ada himpitan kubur, maka seorang yang bernama Mu'ad bin Sa'ad yang mati syahid, yang kematiannya disaksikan malaikat, yang mengguncang ars, itu hanya ibarat saja, perumpamaan saja, tentu dia tidak akan mendapatkan himpitan kubur. Tapi faktanya ia mendapatkan himpitan kubur. Cuma bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu himpitannya mudah-mudahan orang beriman tidak lama, mudah-mudahan dihimpit tapi tidak sakit, sebagaimana api yang panas tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, insya Allah dengan izinnya. Kemudian yang kedua, setelah ditanya ya, tanyanya akan antara lain man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, umurmu untuk apa, hartamu dari mana dan untuk apa, antara kan itu antara lain. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, orang saya bingung. Insya Allah dengan iman dan amal yang baik akan dengan mudah untuk menjawabnya, insya Allah ya, kita berhusnudzon. Maka ketika ia tidak bisa menjawab, apa yang terjadi? Dipukul dengan gada besi ya, kira-kira bodom yang sangat besar kan. Dan kemudian orang yang mendapat siksa kubur itu berteriak sekeras-kerasnya yang semua makhluk di sekitarnya itu mendengar, kecuali jin dan manusia. Berarti batu-batuan mendengar, pohon-pohon mendengar, binatang-binatang itu mendengar. Masya Allah. Dan tidak lama kemudian ditemani makhluk yang bermuka buruk, wajah cukup menakutkan, berbau busuk. Orang itu saking grogi, semakin panik, semakin menderita, semakin dipepet dengan kuburnya itu, sehingga remuk redam tulang rusuknya itu masih ditampil makhluk-makhluk yang sangat menakutkan. Dengan ketakutan ia bertanya, siapa engkau? Jawabnya apa? Saya adalah amalmu.
amal jelekmu, amal maksiatmu dahulu di dunia. Kosok wangsulipun tiang ingkang bejo, ingkang fa amma man sakulat mawazinuhu, wong sing abot timbangan apike, nggih. Masyaallah niku kemudian bisa jawab, nggih, man robuka, man nabiyuka dan seterusnya itu ya. Dan ini nggak perlu dibocorkan, nggih, dibocorkan ditalkin nakae nangger biasa orang amal soleh ya angel jawabin. Maka ini adalah kuncinya adalah iman dan amal soleh maka menjawab. Begitu bisa menjawab apa yang terjadi, kubur itu kemudian meluas, seluas mata memandang, dihamparkan permadani kembangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang makhluk yang berwajah cerah, bermuka manis, berbau harum, mendekat kepada kita semuanya. Masya Allah, saking nopo ya, saking senengnya kita itu ya. Bertanya, siapa engkau? Deneng di tempat yang asing, dalam gelap gulita, mungkin kedinginan, dihimpit. Kita tidak tahu sebelumnya seperti apa alam barzakh itu. Nggak ada teman, nggak ada saudara, nggak ada orang tua, nggak ada anak. Tiba-tiba datang makhluk-makhluk yang berwajah cerah, bermuka manis, berbau harum, dekat kepada kita. Apa yang engkau butuhkan? Apa yang bisa saya bantu? Masya Allah. Kemudian bertanyalah kita, siapa engkau? Apa jawabnya? Saya sholatmu dahulu di dunia. Siapa engkau? Saya puasamu. Dan saya lagi amal-amal soleh yang lain. Itu di alam barzakh. Saya kemudian membandingkan, andaikan kita di Jakarta tersesat dewekan, sudah, bun. Alhamdulillah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tambah berapa menit ya? Apa enggak? Tambah 4 menit nggih. Nggih, intinya ngeten, nggih. Berpuasa dan banyak fadilahnya, dan insyaallah jane kabeh sudah saya sampaikan di tahun yang lalu nggih. Cuma kayane ana sing kelalen kayane nggih. Maka saya melanjutkan lagi, saya mengulang lagi. Mohon maaf, mestinya saya besok ngisi di sini, tapi ternyata bedo nggih. Besok ternyata saya ada 3 jadwal, mohon maaf nggih, sehingga saya dialihkan oleh Ustadz Arul untuk hari ini nggih. Para sedherek rahimakumullah, mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok menawi wonten sae-saenipun menika saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten kekiranganipun amargi kedhaifan kawula, kefakiran ilmu kula. Mugi-mugi panjenengan kersa paring pangapunten lan Allah mengampuni kita semuanya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.